matkul teori akuntansi, saya akan melanjutkan pembahasan yaitu mengenai teori informasi asimetris dan teori ekonomi mikro. Tanpa berlama-lama, yuk kita simak di video selanjutnya ya. Oke, pertama-tama pembahasan yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu mengenai teori informasi asimetris. Nah, teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Arrow tahun 1963 di dalam suatu artikel yang berjudul Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care pada jurnal American Economic Review. Nah, sedangkan istilah informasi asimetris itu digunakan oleh Eckhart Tolle tahun 1970 dalam karyanya dengan judul The Market for Lemons, Quality Uncertainty and the Market of Mechanism. Nah, ia menyebutkan di sini bahwa di dalam pasar barang itu seperti nilai rata-rata dari suatu komoditas yang cenderung turun, bahkan untuk barang dengan berkualitas bagus sekalipun. Nah, di sini penjual itu tidak memiliki niat baik dan cenderung memberikan penipuan terhadap pembeli dengan memberi kesan seolah barang-barang yang dijual oleh penjual tersebut itu bagus. Nah, pada kondisi itu membuat banyak pembeli menghindari penipuan yang seperti itu dan menolak melakukan transaksi di dalam pasar. Nah, bahkan lebih buruknya yaitu bisa mengeluarkan uang besar di dalam transaksi tersebut. Nah, akhirnya akibat dari hal tersebut, penjual yang benar-benar menjual barang yang berkualitas bagus itu dinilai murah oleh pembeli. Nah, sehingga akhirnya pasar justru dipenuhi dengan barang-barang yang berkualitas buruk. Dan untuk itu diperlukan adanya kejujuran informasi yang diberikan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Selanjutnya, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan atau disclosure atas laporan keuangan dapat mengurangi informasi asimetris. Nah, informasi akuntansi ini sangat berguna bagi para investor untuk menginvestasikan uangnya pada suatu perusahaan. Nah, kalau misalkan terjadi informasi yang asimetris itu dapat menyebabkan adanya kerugian bagi pihak investor, sehingga regulator selalu meminta agar perusahaan yang telah terdaftar pada pasar bursa untuk melakukan transparansi dan mengumumkan seluruh informasi laporan keuangan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Nah, informasi asimetris ini mempelajari mengenai penerbitan saham dengan informasi asimetris melalui berbagai waktu. Nah, perusahaan yang memiliki informasi yang kurang baik atas aset yang dimilikinya, yaitu akan menginformasikan secepatnya karena hal itu dapat merugikan perusahaan untuk menunda pemberitahuan informasi tersebut. Nah, akan tetapi jika informasi yang berkualitas baik ditahan sampai harga saham kembali normal dan selanjutnya diinformasikan kepada publik untuk mendapatkan penghargaan yang pada akhirnya akan meningkatkan harga saham perusahaan, yaitu menurut Polazik et al. Tahun 1991. Dan informasi asimetri ini seperti kita pernah membahas di pembahasan selanjutnya terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dengan pemilik modal, yaitu menurut Suwarjono tahun 2014. Nah, ini juga mengatakan bahwa informasi asimetri adalah di mana manajemen sebagai pihak yang lebih menguasai informasi mengenai perusahaan dibanding investor atau kreditor. Nah, jika informasi asimetris ini terjadi dapat mempengaruhi cost of equity dikarenakan apabila pihak eksternal perusahaan seperti investor atau kreditor tidak cukup memiliki informasi yang baik, maka akan timbul keraguan bagi pihak eksternal tersebut untuk menanamkan atau meminjamkan dananya terhadap perusahaan terkait. Nah, nilai cost equity itu semakin tinggi karena perusahaan harus mengeluarkan biaya lebih banyak agar usahanya untuk menambah modal perusahaan itu tidak sia-sia, dan sebaliknya pihak eksternal perusahaan mengetahui secara lengkap tentang kondisi perusahaan, maka hal tersebut akan semakin memantapkan para pihak eksternal dalam mempertimbangkan untuk menanamkan dananya di perusahaan tersebut. Selain variable dependent cost of equity,
Berarti teori informasi asimetris ini juga tercermin pada variabel independent asymmetric information. Nah, apabila ketimpangan informasi antara pihak manajemen dengan pihak eksternal, terutama bila informasi mengenai perusahaannya itu yang dimiliki oleh pihak eksternal itu lebih sedikit daripada pihak manajemen, maka kondisi tersebut lebih banyak merugikan perusahaan terkait usahanya dalam menambah modal. Selanjutnya, apabila perusahaan tidak melakukan transparansi dalam memberikan informasi kepada pihak eksternal, maka pihak eksternal tidak dapat mengetahui prospek perusahaan di masa yang akan mendatang, sehingga meragukan mereka untuk melakukan pengambilan keputusan terhadap investasinya. Lalu kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai teori ekonomi mikro. Nah, ekonomi mikro ini merupakan cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan, serta penentuan kuantitas faktor input, harga barang dan jasa yang diperjualbelikan. Nah, ekonomi mikro ini meneliti bagaimana keputusan dan perilaku tersebut dapat mempengaruhi penawaran dan permintaan atas barang dan jasa. Nah, pada gilirannya dan menentukan penawaran dan permintaan barang dan jasa selanjutnya, yaitu menurut Lutfia tahun 2013. Nah, ekonomi mikro ini menjelaskan how dan why sebuah pengambilan keputusan dari tiap unit ekonomi. Nah, contohnya, jika ekonomi mikro itu menjelaskan bagaimana seorang konsumen membuat keputusan dan pemilihan terhadap suatu produk ketika ada perubahan harga dan pendapatan. Dan ekonomi mikro juga dapat menjelaskan perilaku industri dalam menentukan jumlah tenaga kerja, kuantitas, dan harga yang terbaik, yaitu menurut Lely tahun 2016. Di dalam teori permintaan dan penawaran, ada beberapa komponen ekonomi mikro yang mempengaruhi permintaan dan penawaran suatu produk, barang, atau jasa, yaitu menurut Wilhelteria tahun 2013. Yaitu yang pertama yang mempengaruhi itu ada interaksi di pasar barang, yang kedua yaitu ada tingkah laku pelaku ekonomi, penjual, serta pembeli. Di dalam teori permintaan dan penawaran ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu menurut Wilhelteria tahun 2013, yaitu yang pertama ada interaksi di pasar barang, yang kedua yaitu ada tingkah laku pelaku ekonomi, yaitu penjual dan pembeli, lalu yang ketiga yaitu ada interaksi dalam pasaran faktor. Nah, pada interaksi pasar, sudut pandangnya itu merupakan gabungan dari berbagai jenis pasar termasuk pasar barang. Nah, dengan begitu corak perekonomian dapat diketahui dengan memperhatikan corak operasi yang dilakukan oleh pasar barang. Dan interaksi yang terlihat dari pasar barang itu adalah kegiatan tawar-menawar antara penjual serta pembeli. Dan aktivitas ini secara tidak sadar dapat membentuk suatu harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dan kesepakatan yang terjadi itu dapat menghasilkan sebuah harga keseimbangan dalam pasar. Dan adanya dari ekonomi mikro dapat mengetahui dan menganalisis permasalahan yang ada di dalam interaksi di antara kedua pihak tersebut. Lalu yang kedua yaitu ada tingkah laku pelaku ekonomi, yaitu penjual serta pembeli. Nah, tingkah laku ini merupakan salah satu kajian yang pokok di dalam ekonomi mikro, dan segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh produsen serta konsumen ini didasari pada tujuan yang ingin dicapai. Dan pada ekonomi mikro ini, perilaku konsumen adalah bagaimana konsumen dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan pendapatan yang terbatas. Dan sedangkan untuk produsen, tingkah laku yaitu menjadi fokus kajian bagaimana mereka bisa memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, di sini ada beberapa asumsi yang dapat digunakan untuk menganalisis perilaku dari produsen serta konsumen. Yang pertama yaitu ada produsen dan konsumen melakukan aktivitas perekonomian secara rasional dan terbuka. Lalu yang kedua yaitu aktivitas produsen serta konsumen itu dalam pasar dilandasi dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Lalu yang ketiga yaitu ada konsumen berusaha untuk mendapatkan kepuasan yang maksimal, dan begitu juga dengan produsen yang menginginkan keuntungan yang maksimal. Lalu yang ketiga yaitu ada interaksi di dalam pasaran faktor. Nah, pasar faktor itu berfokus kepada kajian interaksi yang terjadi di antara penjual serta pembeli di dalamnya. Dan pasar-pasar faktor itu menyediakan faktor-faktor produksi yang dibutuhkan oleh produsen rumah tangga yang dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan produksi.
Dan faktor-faktor tersebut itu dapat meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, serta kewirausahaan. Dan faktor-faktor tersebut itu disediakan oleh rumah tangga konsumen. Dan rumah tangga konsumen itu akan mendapatkan balas jasa dari peranannya dalam menyediakan faktor sumber daya alam tersebut. Nah, di dalam faktor produksi ini juga dapat membentuk keseimbangan harga di antara produsen serta konsumen akibat aktivitas tawar-menawar antara kedua belah pihak tersebut. Nah, ekonomi mikro ini dapat mempelajari bagaimana suatu perilaku atau aktivitas dari berbagai pihak yang termasuk ke dalam ekonomi mikro dapat mempengaruhi permintaan serta penawaran atas suatu produk atau jasa. Nah, ada pun beberapa komponen yang dapat mempengaruhi permintaan serta penawaran pada suatu produk, yaitu dengan interaktivitas serta tingkah laku pelaku ekonomi sehingga berdampak kepada kepuasan konsumen dalam pembelian barang atau jasa. Sekian dulu pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai kedua teori tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.